Pemirsa, ketegangan geopolitik meningkat setelah Presiden Donald Trump mengonfirmasi serangan udara terhadap fasilitas nuklir di Iran. Serangan ini diyakini masih tahap awal. Trump menyebut masih ada sejumlah target potensial yang bisa diserang jika Iran membalas. Iran kini tengah mempertimbangkan semua kemungkinan respon terhadap serangan Amerika Serikat sambil terus mencari dukungan global. Dua negara adidaya, China dan Rusia, menuding Israel melanggar hukum internasional meski tidak secara eksplisit mengutuk Israel. Rusia dan China menawarkan diri sebagai mediator dan meminta negara-negara adidaya untuk tidak memprovokasi konflik. Untuk membahasnya sudah hadir di studio bersama saya Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan Alexius Jemadu yang bergabung melalui sambungan Zoom, dan juga pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat malam Mas Hasibullah. Selamat malam Mbak Tisa dan Pak Alex. Terima kasih, selamat malam Mas Alex, Prof Alex. Selamat malam. Iya, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Sebelum kita mulai diskusi pada malam hari ini, kita akan sama-sama menyimak informasi berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya mengabulkan keinginan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk ikut serta dalam perang atas Iran. Dengan bangga, Trump mengklaim telah menyelesaikan serangan yang sangat sukses terhadap 3 situs nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Isfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji keputusan berani Trump yang menyerang situs nuklir Iran. Netanyahu menyebut serangan itu sangat berhasil menggunakan kekuatan yang luar biasa yang akan mengubah sejarah. Dewan Keamanan PBB segera menggelar rapat darurat Minggu waktu setempat menanggapi serangan Amerika Serikat ke situs nuklir Iran. Rapat dipimpin Sekjen PBB Antonio Guterres, dihadiri perwakilan Rusia, China, dan Pakistan yang mengusulkan resolusi gencatan senjata tanpa syarat segera di Timur Tengah. United Nations stands ready to support any and all efforts toward a peaceful resolution. But peace cannot be imposed. It must be chosen. Posisi Iran saat ini tengah mempertimbangkan semua kemungkinan respons terhadap serangan Amerika Serikat, sambil terus melakukan serangan-serangan ke Israel. Menteri Luar Negeri Iran kini berada di Rusia untuk berdiplomasi dengan Presiden Vladimir Putin. Dan Tehran kini disebut juga tengah mempertimbangkan untuk menutup Selat Hormuz, jalur vital pengiriman sekitar 20% minyak dan gas dunia. Tim Liputan NTV melaporkan. Langsung saja kita mulai diskusi pada malam hari ini. Saya ke Mas Hasibullah terlebih dahulu. Ini kan sebenarnya serangan Amerika Serikat sudah banyak diprediksi, tetapi tetap kemudian memantik reaksi yang cukup keras dari masyarakat. Apa yang jadi kekhawatiran terbesar Anda? Iya, kalau ditanya tentang kekhawatiran, mungkin saya langsung minta izin untuk sementara ini untuk memberikan empati kepada mereka yang menjadi korban dari perang ini, dari kedua belah pihak atau para pihak yang lain, termasuk mengingatkan diri saya sendiri untuk ingat bahwa ini adalah perang, ini bukan sepak bola. Jadi walaupun kita mengamati ini dan itu, harus kita ingat ini bukan hiburan. Ini tentang nasib yang melanda banyak orang, banyak kehidupan, dan pasti terdampak dengan perang ini. Karena itu kita berharap perang ini segera reda, segera menemukan kompromi dan kehidupan kembali normal. Nah, kalau ditanya bagaimana kekhawatirannya, justru menurut saya di situ kekhawatirannya. Kekhawatiran kita, kehidupan kita sekarang ini ditentukan oleh para pemimpin yang
khawatirnya tidak betul-betul memikirkan tentang kepentingan kemanusiaan dalam menimbang keputusan yang ada, tapi lebih kepada kepentingan sempit mereka di dalam mengambil keputusan-keputusan ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita baca tentang keputusan Presiden Trump untuk mengambil kebijakan ini, itu kan persis seperti yang dijadikan judul, skenario Trump bantu Israel gempur Iran. Ini Trump yang punya skenario atau justru Trump yang ditarik dalam skenario yang dibuat oleh Netanyahu? Yang mana yang menurut Anda? Saya ingin merujuk kepada Prof. Alex nanti akan masuk yang saya ikutin waktu beberapa diskusi di sini. Ketika Trump datang ke negara-negara Arab, tidak ke Israel, waktu itu salah satu tesa yang kita buat adalah bahwa ini tentang siapa yang menjadi bos tentang Timur Tengah ke depan. Dan kalau itu yang mau kita pakai sebagai ukuran, maka kebijakan Trump melibatkan diri dalam kebijakan ini bisa jadi dia justru terbawa dalam skenario Netanyahu yang memang dari awal menginginkan untuk segera melibatkan Amerika dalam perang ini. Saya selalu sampaikan minimal ada 4 yang diamankan oleh Netanyahu dengan serangan ini. Kepentingan politik nasionalnya, ancaman Iran termasuk menang di Hamas, bahkan bisa mendapatkan empati dan dukungan publik internasional khususnya Eropa yang sebelum perang dan serangan ini dilakukan mereka mulai banyak perhatian kepada Palestina bahkan anti terhadap Israel. Dan 4 ini menurut saya bisa mudah didapat oleh Netanyahu dengan perang ini. Lagi-lagi ketika Presiden Trump ambil keputusan ini, maka siapa yang memanfaatkan siapa? Nah, saya menduga kalau nggak betul-betul bisa jadi ini skenario perang Amerika dengan Irak, di mana itu mungkin isunya sama tentang nuklir dan yang mungkin yang meniupkan lebih dulu juga Israel, tapi yang babak belur berperang di lapangan, bertempur habis-habisan, bahkan mendapatkan berbagai macam dampak buruk itu adalah Amerika, bukan Israel. Saya langsung masuk ke Prof. Alex di sini. Prof. Alex, kalau dari analisa Anda, kalau tadi menyambung dengan kata-kata dari Mas Hasibullah, bagaimana kira-kira analisanya Netanyahu kemudian bisa akhirnya meyakinkan Trump untuk menyerang? Ya, saya izin untuk sedikit berbeda dengan Mas Sastrawi, karena yang kita kenal Donald Trump itu istilahnya he is his own man. Jadi dia itu tidak mau didikte orang lain, tidak mau didikte orang lain, ya. Apa yang dia lakukan di dalam serangan ke Iran dengan bunker buster itu menunjukkan bahwa dia merealisasikan apa yang pernah dia katakan sebelumnya, yaitu peace through strength. Jadi si Trump ini yakin sekali bahwa dalam kondisi sekarang ini dari perspektif Amerika Serikat, perdamaian itu hanya dapat dibangun kalau Amerika menunjukkan keadidayaannya, ya. Itu yang mau ditunjukkan melalui keputusannya yang sangat spektakuler dan kontroversial ini. Yang kedua, di dalam diplomasi penyelesaian konflik itu, negara-negara yang terlibat di dalamnya selalu mendahului keunggulan di lapangan, baru mereka diplomasi. Jadi mereka ingin mendapatkan suatu keunggulan militer di lapangan supaya nanti mereka bisa dengan leluasa menentukan kerangka acuan, terms of reference dari penyelesaian diplomasi itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari perspektif Amerika itu, saya melihat Trump menginginkan satu penyelesaian yang cepat, ya. Kenapa? Karena dia masih ingat janji kampanyenya Make America Great Again. Kalau ini berlarut-larut, program itu nanti akan terhambat. Belum lagi investasi dia di Timur Tengah yang billion of US dollar, itu juga pasti akan terganggu. Jadi ada juga faktor keempat itu stabilitas di regional di Timur Tengah, itu yang mau dibangun oleh Trump. Tapi dari perspektif Iran, ini jelas suatu kompleksitas yang baru karena Amerika sudah terlibat langsung di dalamnya dan memperluas arena dari konflik ini yang sangat kita sayangkan karena kita ingin supaya cepat ada solusi damai gitu.
Oke, Prof. Alex, ini memang kalau tadi Anda mengatakan bahwa Trump itu his own man, jadi dia tidak bisa didikte. Kita tahu sebenarnya bagian dari janji kampanye Trump adalah untuk tidak ikut campur dalam urusan negara lain, dan kemudian sudah diperingati oleh DPR dari Amerika Serikat untuk tidak ikut dalam konflik Israel-Iran ini. Bahkan ada pernyataan dari Direktur Badan Intelijen Nasional Amerika Serikat, Tulsi Gabbard, yang mengatakan tidak ada bukti konkret Iran mengembangkan senjata nuklir. Ini kan sebenarnya masukan-masukan ini sebenarnya harusnya menjadi kalkulasi Donald Trump sebelum kemudian melakukan serangan ya, Prof? Ya, betul. Bukankah itu berarti bahwa Trump itu sangat ngotot? Dia kan mempersalahkan di depan publik dia punya kepala intelijen. You're wrong, gitu kata. Iya kan, benar ya? Iya. Jadi tetap saja dia ingin agenda dia yang maju ini. Karena ya, banyak kepentingan Trump ini adalah masa pemerintahan dia yang kedua. Dia tidak mau sia-siakan. Dia mau meninggalkan legacy sebagai presiden yang berhasil. Begitu. Nah, perang ini tentu dilihat sebagai itu hal yang mengganggu buat dia, karena itu dia ingin ini selesai cepat once and for all. Meskipun kita sayangkan dia melakukannya itu dengan cara militer yang justru membuat tambah rumit konflik ini. Oke, baik, saya ke Mas Hasibullah. Kalau dari kacamata Amerika Serikat, sebenarnya berhitung untung ruginya tiba-tiba ikut campur dalam konflik Israel-Iran ini, harusnya lebih berat yang mana, Mas? Ya, saya ingin ke Pak Alex dulu, bahwa saya melihat dari yang disampaikan beliau justru tidak ada yang kontras dengan apa yang saya katakan. Justru hal-hal yang disampaikan oleh beliau atau yang terjadi di Amerika itu justru mendukung bahwa apakah Trump tetap sebagai the boss dengan ini, atau justru dia terbawa dalam perangkap dan skenario Netanyahu. Nah, kalau salah satu isunya dijadikan sebagai instrumen menilai itu, sepertinya Trump masuk dalam perangkap Netanyahu. Misalkan janji yang disampaikan tadi bahwa kenapa Trump salah satunya menang? Karena memang dia ingin menjadi pahlawan, tidak akan membiarkan perang ini berlanjut-lanjut. Belum lagi dengan kampanye yang ingin Amerika the first itu untuk menjadi kebangkitan ini semua, dan yang disampaikan tadi mestinya tidak melibatkan langsung di dalam perang ini karena nah, saya khawatir justru terlibat dalam perang ini karena lagi-lagi rayuan Netanyahu dengan berbagai macam cara yang dilakukan. Hebat sekali berarti rayuannya Netanyahu, termasuk ya? Yang saya baca melalui Duta Besar Amerika di Israel yang menggunakan katakanlah diksi-diksi abad pertengahan, wahai yang mulia dan lain sebagainya. Bagaimana bisa mengambil sebuah tindakan besar hingga betul-betul diambil tindakan besar ini. Nah, kenapa ini bisa menjadi bisa menjadi blunder ke depan misalkan? Pertama, kalau hitungannya Trump ini akan menjadi perang yang terbatas. Karena yang sepertinya dibaca dari awal, apakah cukup sekali serang atau butuh berkali-kali perang? Karena kayaknya Trump ini percaya bahwa dengan serangan kemarin akan bisa menyeret Iran ke meja perundingan, begitu kan? Bukan hanya menyeret Iran ke meja perundingan, tapi kurang lebih ini menjadi sentuhan dan serangan terbatas. Jadi yang menjadi kayak semacam konsensus nasional di Amerika itu trauma dengan keterlibatan perang lama, katakanlah dalam konteks Vietnam atau mungkin dalam konteks Afghanistan, bahkan Irak yang terakhir. Nah, kalau ini harus membawa Amerika dalam perang yang lama, terutama ada agenda ekonomi yang begitu ambisius dibikin oleh Presiden Trump, maka ini akan menjadi sebuah kontradiksi. Nah, justru dalam konteks itu saya melihat menjadi sebuah pertanyaan, siapa yang sekarang menjadi bos? Apakah Donald Trump atau justru Netanyahu? Dan sepertinya kalau dibaca per hari ini akan betul-betul menjadi sebuah perang yang tidak bisa pendek. Kalau menggunakan justru dengan serangan kemarin justru malah tidak pendek. Betul. Misalkan saya barusan di TV sebelah menyampaikan sampai sekarang statusnya kalau saya baca itu 80 berbanding 20% kemungkinan Iran akan ngambil serangan balasan. Kemarin baru terjadi serangan, saya kasih prediksi 70-30. Artinya apa? Sebenarnya kalau dibaca secara komprehensif, tetap ada dua skenario, ada dua kemungkinan. 80% kemungkinan besar akan Iran melakukan serangan balasan. Cuman sepertinya Iran betul-betul... Menurut Anda kemarin itu bukan serangan balasan ya berarti? Belum. Dalam catatan saya yang dilakukan hari ini, bahkan hari ini dan kemarin oleh Iran ke Israel itu bukan serangan balas dendam yang dijanjikan kepada Amerika. Bisa semengerikan apa serangan balasan? Itu serangan balas-membalas yang normal per 13 Juni yang sudah dilakukan di antara Iran dan Israel. Nah, yang dijanjikan itu menurut saya belum tiba dan belum dilakukan. Nah,
Saya melihat sekarang mereka betul-betul sedang mengukur, terutama menlu Iran ini, apa yang mau diambil. 80% mau kita ambil dan itu butuh katakanlah kesepakatan dengan Rusia dan mungkin negara lain sebagai pendukung. Kalau tidak, masih ada opsi 20% untuk menjadikan serangan kemarin, saya menyebutnya sebagai serangan penutup. Dan itu realistis minimal kalau kita bandingkan, kita baca dari krisis April 2024 dan krisis Oktober 2024, di mana setelah serang menyerang, ada kayak semacam serangan penutup, sehingga kedua belah pihak tidak lanjut dalam eskalasi lanjutan, itu terjadi di April dan Oktober. Nah, saya melihat per hari ini 20% itu ada kemungkinan. Tinggal menurut perkiraan saya, tinggal bagaimana hasil koordinasi di antara menlu Iran dengan Presiden Putin. Apakah memang menjanjikan kekuatan ini untuk lanjut? Dan kalau itu lanjut, sepertinya yang diharapkan Trump ini menjadi sekali serangan tidak perlu serangan lagi, itu tidak akan terjadi. Singkat dan pendek, jadi mungkin panjang dan besar begitu ya nantinya? Berlama-lama dan sepertinya akan berkelanjutan kalau dibaca dari kecenderungannya. Saya ke Prof. Alex lagi untuk membaca pertimbangan-pertimbangan apa yang kira-kira saat ini sedang dikalkulasi oleh Iran, dan kemudian menurut Anda apakah Rusia dan Cina akan secara terbuka juga menyatakan intervensi? Ya, kita melihat bahwa menlu Iran sudah melakukan pendekatan ke Rusia ya, juga tentu dia akan kontak China. Itu menunjukkan bahwa telah terjadi eskalasi dan kemungkinan dua negara besar itu juga akan menunjukkan keterlibatannya. Tapi pertanyaannya, bentuk keterlibatan mereka itu seperti apa? Ya kan? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah yang kita dengar, mereka ingin juga supaya masalah ini diselesaikan secara damai melalui diplomasi dan bisa dimengerti. Ya, karena Rusia lagi punya urusan dengan Ukraina, China juga ini sekarang ada perang dagang dengan Amerika. Dia jangan lupa bahwa untuk China itu pertumbuhan ekonomi itu adalah sumber legitimasi politik. Jadi pasti dia akan mempertimbangkan itu. Jadi ada beberapa kemungkinan yang dilakukan oleh China dan Rusia dalam menanggapi permintaan bantuan dari Iran. Yang pertama kita sudah tahu mereka akan memilih mari kita selesaikan ini secara damai, which is good. Ya, karena kalau mereka menanggapinya dengan cara militer, nah itu akan membuat tambah rumit lagi. Karena gini, di dalam hubungan internasional, dalam politik internasional, retaliasi, ya, tindakan balasan itu setidaknya secara teori harus lebih unggul dari apa yang dilakukan oleh musuh. Nah, biasanya begitu, tidak mungkin retaliasi itu dilakukan dengan cara yang normal. The same level, persis seperti yang dikatakan Mas Astrawi tadi, ya. Biasanya negara itu kalau dia mampu, dia menggunakan senjata yang lebih besar lagi. Karena normal aja. Itu kan ingin mengalahkan, ya, mengungguli lawan. Nah, ini yang menjadi sumber kekhawatiran dunia bahwa negara-negara ini berlomba-lomba untuk menggunakan kekuatan yang paling dahsyat dari masing-masing mereka. Dan ini very dangerous, ya. Dan kalau itu terjadi, itu mempengaruhi kita semua. Ekonomi akan jadi kacau dan harga minyak akan melambung di atas $100 dan kita semua tidak bisa pulih dari COVID kemarin. Nah, ini menjadi keprihatinan kita semua. Karena itu sedapat mungkin kita harus menyerukan perdamaian, menyelesaikan konflik ini secara damai jauh lebih baik daripada memanfaatkan semua instrumen kekerasan itu. Begitu. Pertanyaannya sekarang, masih bisakah kita berharap pada diplomasi, Mas Satrawi? Ya, sebenarnya kalau dari sisi Iran yang saya sebutkan kemungkinan 20% tadi, itu sangat ditentukan secara pragmatis. Yang pertama, soliditas persekutuan negara-negara di belakang Iran. Yaitu siapa di belakang ada Iran? Rusia, katakanlah ada Cina, atau mungkin negara-negara lain yang selama ini kepentingannya adalah anti-Amerika. Sejauh mana mereka akan betul-betul kasih sumbangan yang konkret ketika Iran akan lebih total berhadapan dengan Amerika dan Israel pada waktu yang bersamaan. Dan yang kedua, menurut saya kemungkinannya kalau mau dilihat kemungkinan diplomasinya itu adalah ya secara strategis menurut saya kalau Iran mau ngambil, sebenarnya kan sekarang sudah bahannya tersedia.
Kenapa saya bilang 20%? Karena sudah disediakan oleh Presiden Trump, bahkan juga oleh Netanyahu, formula untuk menuju ke sana. Artinya memang mungkin kalau Mas Hasibullah melihatnya kecenderungan Iran memang tidak akan berdiplomasi sebelum Israel berhenti begitu. Tergantung bacaannya nanti gitu. Mana yang dipilih 80% atau 20%? Mana yang dianggap oleh Iran lebih realistis untuk digunakan? Kenapa saya bilang yang 20% bahannya sudah tersedia untuk deeskalasi? Yang pertama, secara faktual uranium Iran itu tidak terganggu. Oke. Jadi secara resource dia tidak masalah ya? Dia tidak terganggu gitu. Oke. Dan yang kedua, secara politik Presiden Trump sudah menganggap puas dengan serangan ini, artinya dukungan harapan yang begitu besar telah dijawab oleh Presiden Trump dengan begitu meyakinkan dan pencapaiannya luar biasa, klaimnya beliau seperti itu. Dan di sisi lain Netanyahu sendiri sudah merasa terpuaskan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Trump. Jadi sebenarnya ini adalah formula secara politik disisakan atau disediakan oleh Trump atau mungkin oleh Amerika kalau ini mau menuju kepada deeskalasi, menuju perdamaian. Tapi sekali lagi kan Iran tidak bisa juga langsung mau secara polos mau menerima itu. Iya. Terutama melihat kenyataannya, saya menyebutkan di tempat lain, Presiden Trump ini sering menggunakan strategi dua tangan. Di satu sisi dia ngajak berunding, itu yang terjadi sebelum 13 Juni, tapi di sisi lain dia menghajar pakai tangan kanannya Netanyahu. Iya. Itu terulang lagi di katakanlah 22 kemarin. Iya. Di saat negara-negara Eropa berunding, bahkan Presiden Trump sendiri sampaikan mungkin 2 minggu baru akan kita lihat, ternyata cuma 2 hari dia sudah ambil kebijakan untuk. Jadi saya melihat Iran memang sekarang harus betul-betul mengambil langkahnya dengan cermat. Ini sebenarnya semenjak Amerika menyerang kemarin, itu kunci dunia ada di Iran sekarang. Apakah akan menuju perdamaian atau menuju peperangan yang lebih besar lagi. Dan sepertinya kuncinya masih dibawa ke Rusia untuk lihat dan dikalkulasi mana yang opsional dan rasional realistis bisa diambil. Apakah yang 80% yang saya bilang tadi itu berarti melakukan serangan balasan yang disebutkan oleh tokoh-tokoh militer Iran akan sampai pada tahap yang tidak bisa diperbaiki. Saya nggak tahu bentuknya juga seperti apa. Atau justru mengambil 20%, yaitu menjadikan ini sebagai sebuah alasan di hadapan publik masing-masing bahwa ini bisa cukup sampai di sini dan berikutnya kita bisa perlahan-lahan menurunkan tensinya untuk kemudian kembali kepada kepentingan strategis masing-masing. Oke, kita harus break dulu, nanti akan kita sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali sesaat lagi.